Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan yang pernah terjadi dan menggemparkan dunia, yaitu kasus Minamata, di mana penyakit yang diakibatkan oleh keracunan metil merkuri. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas teman-teman. Pertama, di mana terjadinya kasus, kemudian penyebab terjadinya kasus ini apa, kemudian dampak lingkungan dan dampak kesehatannya itu apa, serta cara penanggulangan dari kasus Minamata ini itu apa, teman-teman. Penyakit ini dinamai Minamata disease karena ditemukan di wilayah Teluk Minamata. Teluk Minamata terletak di prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang, atau tepatnya di barat daya Kyushu di ujung paling selatan Kumamoto. Desa Minamata ini dibangun pada tahun 1889, teman-teman, di mana daerah ini merupakan kawasan penghasil garam. Total rumah yang ada di daerah ini yaitu 2.325, serta dengan populasi 12.040, dan Minamata ini telah didaulatkan menjadi kota pada tahun 1949. Penyebab. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kasus Minamata ini? Mari kita simak, teman-teman. Penyebab utama adanya kasus Minamata ini yaitu berawal dari didirikannya Nippon Nitrogen Fertilizer Corporation, yaitu merupakan pendahulu dari Chiso Corporation yang didirikan pada tahun 1908. Chiso telah mulai produksi asetaldehid menggunakan katalis merkuri di kota Minamata pada bulan Mei 1932 dan terus beroperasi dan memproduksi mulai dari setelah Perang Dunia Kedua. Setelah itu, kawasan Minamata pun mengalami kemajuan selaras dengan pertumbuhan perusahaan. Penyebab dari adanya Minamata disease ini adalah pada kurun waktu antara 1932 hingga 1968, pabrik kimia Chiso Corporation yang beroperasi di Minamata membuang sejumlah besar limbah industri yang terkontaminasi dengan metil merkuri yang sangat beracun. Limbah ini terakumulasi secara biologis dalam kehidupan laut setempat yang kemudian dikonsumsi oleh populasi secara langsung. Chiso Corporation telah membuang limbah kimia yang termasuk merkuri secara bertahap ke Teluk Minamata hingga beratus-ratus ton, yaitu sekitar 200 hingga 600 ton. Mikroorganisme dalam Teluk Minamata mengkonversi logam ini menjadi metil merkuri. Merkuri alamiah dapat dievakuasi oleh tubuh manusia secepatnya melalui urin, sedangkan untuk merkuri organik memiliki sifat bioakumulasi yang dapat menyerang syaraf dan otak. Hasil tangkapan di Teluk Minamata menunjukkan tingkat tinggi kontaminasi air raksa atau merkuri sebesar 5,61 hingga 35,7 ppm. Hal tersebut tentunya menjadi masalah karena keadaan teluk sudah terkontaminasi dan mengancam kehidupan ekosistem Teluk Minamata. Nah, teman-teman, berikut ini adalah cycle dari merkuri. Pertama-tama, merkuri dihasilkan dari pembangkit listrik, kemudian dari pabrik, gunung berapi, dan sungai. Lalu, merkuri menjadi polutan global yang berputar-putar di lingkungan selama bertahun-tahun, lalu pada akhirnya sebagian besar merkuri masuk ke dalam laut. Merkuri memasuki lautan melalui atmosfer dan sungai. Lalu setelah masuk ke dalam laut, merkuri diubah menjadi metil merkuri oleh mikroorganisme dan memasuki jaringan makanan, lalu kemudian dikonsumsi oleh manusia dan menimbulkan Minamata disease ini. Kemudian berikut penjelasan merkuri. Pasti teman-teman sudah familiar dengan istilah merkuri atau raksa. Raksa ini biasanya kita gunakan atau kita aplikasikan di termometer, teman-teman, yang ada di dalam termometernya yang digunakan sebagai penunjuk suhu pada termometer tersebut.
Merkuri ini merupakan logam berat, di mana berbahaya. Dia itu memiliki nomor atom 80 dengan nomor masanya itu adalah 200,59. Adapun senyawa yang sangat beracun yang menyebabkan kasus Minamata ini adalah metil merkuri. Metil merkuri merupakan senyawa organik yang sangat beracun dibandingkan dengan senyawa merkuri anorganik dan unsur merkuri itu sendiri. Istilah organik berbeda konotasi dengan terminologi organik pada bahan makanan ya teman-teman. Contohnya nih ya, seperti beras organik dan sayur organik itu kan lebih aman ya dikonsumsi daripada beras dan sayur biasa. Senyawa merkuri organik umumnya senyawa sintetik yang sangat reaktif. Dia itu bersifat mudah larut dan menguap dan lebih mudah berikatan dengan sistem biologi yang juga organik. Senyawa merkuri organik yang terkenal itu adalah mono atau dimetil merkuri ya. Nah, oke teman-teman, ini merupakan reaksi pembentukan asetaldehid di mana menggunakan merkuri sulfat, di mana senyawa ini itu memiliki afinitas yang kuat terhadap gugus tiol yang terdapat dalam protein. Industri kimia Jepang Chiso Corporation, dia memproduksi asetaldehid ini untuk bahan baku pembuatan plastik, teman-teman. Dengan menggunakan katalisnya itu ya tadi ya, merkuri sulfat. Asetaldehid ini dibuat dari asetilina dengan uap air dan dikataliskan oleh si HgSO4 tersebut. Kemudian kita bicara mengenai dampak. Dampak yang ditimbulkan dari senyawa metil merkuri tersebut adalah pertama-tama terjadinya kerusakan ekosistem. Ada kerang mati, lalu ikan-ikan mengapung di atas perairan, rumput laut gagal tumbuh, kucing mati dengan cara yang aneh, yaitu dengan mengeluarkan lendir serta melakukan pergerakan seperti kejang. Lalu munculnya Minamata disease. Nah, berikut ini ada video merupakan ciri-ciri dari Minamata disease, yaitu kecacatan mental, kecacatan fisik. Berikut ini adalah korbannya, teman-teman. Nah, korban juga mengalami kebutaan. Nah, berikut adalah contohnya. Kurus kering. Nah, ini dia mengalami gejala tremor, di mana tremor itu adalah suatu pergerakan yang sulit dikendalikan, sehingga dia tidak bisa menggunakan organ tubuhnya itu secara benar gitu. Nah, ini kehilangan keseimbangan. Bahkan untuk minum pun dia sulit, karena badannya itu gemetar. Hal ini itu terjadi karena bagian otak yang mengontrol otot mengalami masalah, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah timbulnya citra buruk kota Minamata, teman-teman. Kota Minamata menjadi sorotan dunia akibat kasus pencemaran yang terjadi dan akibat yang ditimbulkannya. Ya, perlu teman-teman ketahui, tadi kasus Minamata itu dampaknya sangat besar ya, teman-teman. Jadi, limbah yang dibuang oleh perusahaan Chiso Corporation ini sangat berbahaya sekali untuk masyarakat sekitar Teluk Minamata. Bahkan penyakitnya itu masih bisa kita rasakan sekarang. Jadi dampaknya itu nggak cuma di tahun itu aja, tapi bahkan sampai sekarang. Karena metil merkuri itu sangat berbahaya bagi manusia. Dapat merusak gen dari manusia, teman-teman. Lalu penanggulangan. Kita bicara dengan penanggulangan. Penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jepang itu apa aja ya, teman-teman? Oke, untuk upaya penanggulangan yang dilakukan, yang pertama adalah telah dilakukan penelitian awal oleh Universitas Kumamoto di Jepang untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya berbagai masalah kesehatan pada masyarakat Minamata. Dan ditemukan penyebab utama dari masalah tersebut adalah kandungan metil merkuri pada ikan-ikan yang ada di perairan Minamata. Lalu yang kedua,
Chiso Corporation, penyebab pencemar perairan Minamata, menggunakan teknologi ramah lingkungan sehingga kandungan berbahaya di perairan Minamata tidak terus meningkat. Yang ketiga, melakukan pengobatan terhadap korban. Pemerintah juga ikut membantu dalam pengobatan ya teman-teman. Tapi ternyata nggak hanya pengobatan juga. Pemerintah Jepang juga memberikan kompensasi. Kemudian, upaya selanjutnya adalah yang keempat, di mana pemerintah Jepang meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan pengolahan limbah pada setiap perusahaan agar tidak terjadi kasus yang sama dan memperbaiki citra Jepang di mata dunia. Yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan sehingga masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan, yaitu mengetahui ciri-ciri perairan yang tercemar seperti contohnya berbau, lalu juga memiliki warna, serta juga makhluk hidup di sekitarnya itu mati atau mengalami kecacatan. Lalu yang keenam itu adalah melakukan konvensi Minamata. Menteri Lingkungan Hidup Baltasar Bambuaya bersama dengan delegasi dari 121 negara sepakat menandatangani konvensi tentang merkuri yang disebut dengan Konvensi Minamata. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, kasus Minamata yang terjadi di Teluk Minamata merupakan kasus yang disebabkan oleh senyawa metil merkuri, di mana senyawa organik ini bersifat beracun bagi tubuh manusia, yang dimana terbentuk karena adanya bantuan mikroorganisme mengkonversi senyawa merkuri menjadi senyawa metil merkuri. Oke, nah berikut ini penyakit yang disebabkan dari senyawa metil merkuri itu ya, yaitu Minamata disease, yang memiliki ciri-ciri kecacatan fisik, kecacatan mental, kemudian kebutaan, serta tremor. Adapun penanggulangannya, yaitu dilakukan penelitian, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi peningkatan pencemaran, kemudian melakukan pengobatan serta memberikan kompensasi kepada korban, lalu meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan pengolahan limbah, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat, serta melakukan konvensi Minamata. Nah, berikut adalah saran yang saya berikan, yaitu dilakukannya pengecekan secara berkala di sekitar wilayah industri. Jadi, meskipun sudah diberikan atau sudah dikeluarkan baku mutu, kita harus secara berkala mengecek apakah wilayah di daerah industri tersebut tetap aman atau sudah tercemar. Kemudian yang selanjutnya yaitu menerapkan produksi bersih, yaitu meningkatkan efisiensi dari industri tersebut dan limbah yang dihasilkan itu bisa terkontrol. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jangan lupa subscribe dan like serta komen kalau ada pertanyaan atau ada tambahan dari teman-teman semua. Terima kasih.